Ibu sekalian. Sore hari ini saya dasari kesaksian saya dari satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Sudah sering dibaca, sering dikhotbahkan dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian dalam pelayanan ini adalah doa Bapak. Makin banyak waktu saya berdoa, makin banyak yang saya jangkau di dalam doa. Dan saat ini yang kami pelajari yaitu iman tadi. Iman itu tidak diucapkan pada saat kita percaya saja. Saya percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu cuma selamat. Tuhan Yesus itu baik, tapi hanya sampai di mulut. Tetapi iman itu harus kita pelajari, kita biasakan. Setiap hari kita biasakan. Yaitu bukti dari apa yang tidak kita lihat. Pada suatu saat, sedang saya jatuh tadi, saya membutuhkan keuangan dan saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi pada awal-awal itu doa kami hanya sebatas kata-kata. Pokoknya kata-kataku api tak susun sedemikian pasti Tuhan dengar. Tidak, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu ingin kesungguhan hati kita. Akhirnya kami berdoa kepada Tuhan dan bukti bahwa apa yang tidak kita lihat itu kita imani. Pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kami yakin karena Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang berbelas kasihan kepada kami. Oleh sebab itu kami percaya iman kami tidak akan sia-sia. Nah itu Tuhan, tanganmu sudah terulur Tuhan untuk memberikan kebutuhan apa yang kami butuhkan. Saya sampai seperti berkhayal, tapi saya betul-betul menaruh pengharapan dan iman kami pada Tuhan. Dan suatu saat keajaiban Tuhan terjadi, ini sungguh-sungguh terjadi. Seperti kami melihat dan kami bermimpi, seperti melihat kenyataan dan dalam mimpi ada orang tua yang saya belum pernah mengalami seperti itu. Ada orang tua yang datang yang mengulurkan tangannya tangan kosong, dia pegang uang. Dan akhirnya saya seperti agak terkejut. Oh terima kasih Tuhan. Inilah bukti bahwa harapan kami tidak sia-sia. Dan kami betul-betul besoknya begitu kami mendapat. Saya tidak menduga kiriman dari adik saya, uang yang sesuai dengan kebutuhan kami. Oh puji Tuhan, inilah iman Bapak Ibu sekalian. Jadi iman tidak hanya berhenti sampai di mulut saja, namun iman itu harus kita pelajari, kita terus latih. Kita latih iman kita sampai, makanya kalau kami mau berdoa malam itu, kami mengambil kesempatan untuk mempertemukan batin kami dengan roh Tuhan dulu. Nanti kalau kami sudah merasa batin kami dengan roh Tuhan itu sudah menyatu, itu terasa Bapak Ibu sekalian, dan kami dengan bebas berdoa dan dengan sepenuh hati, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita, bukan mengabulkan apa yang kita ingini, tetapi yang kita perlukan. Tuhan itu mengabulkan doa kami. Nah inilah, makanya mari kita belajar bersama-sama apa yang Bapak Ibu pelajari saat ini. Misalnya berkorban, kita berkorban. Kami dengan kayak ini juga sudah melihat berkorban dari dulu. Oleh sebab itu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan. Misalnya Pak Edi tiba-tiba memberikan sesuatu, saya tidak pernah, kok gak izin aku sih, lalu yang mungkin tidak demikian. Begitu juga kami sering berkorban
salurkan walaupun tidak seberapa, tetapi dengan tulus hati kami berikan. Dan memang betul, maksud saya kami tidak mengharap berkorban untuk berbagai Tuhan dan supaya melimpah tidak, tetapi saya ingin berkenan kepada Tuhan. Saya ingin apa yang kami lakukan bukan untuk mencari kemuliaan diri, tetapi untuk mencari kemuliaan Tuhan. Apa-apa kita serahkan untuk memuliakan Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi berkat bagi Bapak